Halo, Halo, dengan siapa namanya? saya dengan Reno. Ya, Baik, Bu Tim, pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih ya, gara-gara pandangan investasinya, saya lumayan bisa merubah hidup. ya, Rainer. Selanjutnya, saya sekarang sedang menjalankan coffee shop. Oke, Sudah punya 3 cabang, targetnya bisa jadi 6 cabang dalam 2 tahun ke depan. Konsep coffee shop saya itu untuk WFC, meeting dan komunitas, ya. serta aktivitas produktif. Saya ingin menanyakan beberapa hal ke Putin. Umur berapa, Rainer? Oh, 30. Oke, Dari sisi model bisnis, untuk coffee shop ini, bagaimana yang paling efisien dan scalable untuk konsep seperti saya? Terus indikator-indikator apa saja yang harus saya capai agar bisa saya replikasi dan bisa memiliki outlet lebih banyak. oke. Untuk kasih gambaran, mungkin omsetnya berapa per cabang? Dan lokasinya di mana? Per cabang, lokasinya di Solo. Ya, Untuk datanya saya, untuk tahunan atau bulanan? untuk bulanan aja biar gampang. Bulanan dari 3 outlet 450-an juta. Oke. Cost untuk running itu semua berapa? Eh, Net profit akhirnya itu di sekitar 20%. Ya. Oke, berarti sekitar kita kalau itu kasih 100 juta lah ya. Iya, betul. Oke. Itu dari 3 cabang ya, berarti satu cabang sekitar 33 juta sekian. Oh, itu per semua outletnya, jumlah outletnya, betul. Iya, berarti per outlet 33 juta laba bersihnya. Oh iya, betul. Oke. Jadi pertanyaannya gimana caranya kembangin sampai ke 6? Betul. Oke, kendalanya apa sekarang? Kan oh ya, untuk saya itu yang 2 outlet itu dengan investor dari luar. Oke. Jadi setiap outlet itu beda investornya. Saya juga pengen tanya sih nanti, untuk resikonya dengan konsep kerjasama seperti itu seperti apa. Oke. Terus RAB-nya berapa? kendalanya sih kalau RAB-nya sekitar total project cost kita sekitar 2 miliaran, 2 sampai 2,5 Per outlet. per outlet. Oke. Kalau di outlet yang paling bagus, ROE-nya sih kira-kira 28 sampai 30%. Oke. Itu Per bisa tahunnya. balik modal berapa lama investor? Dengan 30%, 3 tahun atau 2,5 tahun. Itu return on equity berarti? Betul. Oke. Dan pertanyaannya yang terkait investor apa? Pengen tahu untuk supaya lebih diminati investor itu pitch deck-nya kira-kira seperti apa atau gambaran angka yang diinginkan investor seperti apa. Karena kalau investor yang ada sekarang sih mungkin bisa dihitung angel investor karena Ya. hanya orang-orang yang saya kenal terus mereka mau invest di saya seperti itu. Oke. Itu dari laba bersih, kamu sistemnya sama investor gimana? Investornya dibalikin modal dulu, apakah bagaimana? Enggak, langsung bagi hasil 70-30. 70 dulu untuk investor, 30 untuk saya, setelah BEP 50-50. Di outlet yang lain saya juga masuk tapi tidak dengan jumlah yang besar. Saya mungkin punya 10-15%. Oke. Sisanya dari investor. 2 miliar tuh berarti kan 2 miliar per outlet ya, per satu coffee shop gitu ya, Betul. berarti ya. Ya. Ini menghasilkan berarti laba bersih. Ini full investor berarti ya, kamu nggak ada capital sendiri ya? 15% itu punya 15% saya ikut masuk kadang. Oke, jadi dari RAB-nya ini kamu ada 15,
85 investor, Betul. gitu ya. Oke. Dengan laba bersih 33 juta, kamu berarti kan sekitar 60 bulan ya? Kamu salah tuh hitungannya. Berarti BEP investor kamu itu 5 tahun ya? 1 bulan atau Oh, satu iya. 2 bulan, ya kan? Kamu bukan 2-3 tahun loh. Kamu investor kamu baliknya 5 Coba. tahun. Ya? Karena ini Oke, berarti, oke. Karena ada bagi hasilnya, betul. ya betul. Return on equity-nya kan berarti kurang lebih 19% ya ini ya. Oke. Nah, apakah ini hal yang seksi nih buat investor, buat balik modal segini? Sebenarnya return 19% nggak, itu bukan jelek, tapi nggak juga fenomenal gitu loh. Betul. Simpel kan? Sebenarnya kamu kalau udah tahu nih, hitungan RAB per cabang itu 2 miliar, dan emang ada investor yang masuk mau dengan laba bersih 33 juta per bulan, ya kamu tinggal raise lagi kan di investor kamu. Jadi yang ini kamu tunggu balik modal dulu dong. Kamu balikin modal investor kamu kan berarti ini. Iya, betul. Makanya kira-kira yang perlu perbaikan di mana atau net profitnya kurang gede ya, Bu, kalau kayak gitu. Ini kan udah pastikan sebenarnya kan net profit kan dari revenue. Ini ada cost kamu kan di sini kan. Ini laba bersihnya. Betul. Satu pasti besarin revenue lah. Oke, omset. Nah, apa aja yang udah kamu explore nih buat besarin omset nih? Saya gandeng beberapa komunitas untuk kolaborasi di setiap outlet saya. Ya. Terus saya juga sedang mengeksplor di online ordering Ya. dan berencana itu saya buka second brand itu untuk khusus di online order. Karena Oke. potongan di online kan cukup besar, jadi Betul. saya ingin buat untuk buat second brandnya gitu, Bu, untuk naikin revenue dari online. Nah, kalau yang besar-besar tuh sebenarnya kuncinya adalah dari coffee shop tuh sebenarnya kamu benar online. Kuncinya adalah online karena kebanyakan orang tuh order coffee sekarang kebanyakan online ya. Jadi online tuh harus sesuatu yang kamu pikirin. Gimana caranya walaupun sekarang cost-nya kan kalau kita lihat dari apa ride hailing yang ada sekarang at least dari Gojek dan Grab ya paling besar ya. Itu lumayan mahal Betul. kan sekarang. Harganya naik terus ya. Betul. Dan Sampai potongan-potongannya 30-an% berkurang, sekarang. udah nggak kayak 2-3 tahun lalu karena mereka kayaknya udah mulai stop burning-burning kan. Betul kok, itu sampai 30 sampai 40% lah kalau kita ikut promo. Nah, jadi lu harus pikir nih caranya melakukan online activation-nya biar penjualannya lebih laku lagi bagaimana. Nah, kalau dari skemanya, ini pilihan pribadi ya maksudnya. Ini nggak ada salah, nggak ada benar ya. Lu mau fundraise pakai, ada 3 cara kan. Lu mau danain bisnis, satu uang sendiri, 2 itu adalah investor, lu jual equity. Yang ketiga adalah debt atau hutang kan. Iya, Nah, hitungannya adalah sebenarnya kalau kamu yakin ini bisa tanpa beresiko, lebih murah dibanding kamu equity pakai investor, sebenarnya pakai hutang. Itu lebih murah. Oh, Ya. Cuman itu nggak disarankan kalau kamu nggak benar-benar ngerti hitung-hitungannya gitu. Karena kamu tadi masih salah tuh hitung BEP investor aja. Jadi pakai investor dulu kalau untuk sekarang gitu. Kan pertanyaannya 6 cabang apakah bisa? Nah, 3-nya ini kalau menurut gue pribadi ya gue akan kembangin gitu loh. Gimana caranya coffee shop-nya dari 1, 2, dan 3 coffee shop ini bisa menghasilkan laba bersih yang lebih besar lagi. Karena seharusnya ini masih bisa dinaikin nih. Ya nggak? Ini bisa ke 30% kan harusnya. Ini kamu financial engineering lah. Laba bersihnya kamu harus cari gitu. Gimana caranya kamu bisa increase ini kali 2. Itu dulu. Jadi setiap pagi dari bangun sampai kamu tidur lagi, gimana caranya kamu bisa efisiensi cost. Itu yang pertama. Karena itu kan langsung ke refleksi nanti di pembukuan kamu. Ya. Gimana caranya kamu bisa ngatur cost yang paling efisien. Gimana caranya kamu bisa increase revenue, itu satu. Tadi kan kamu udah tahu nih, ini omset ini ada beberapa cara kan kamu. Kamu udah bilang tadi. Komunitas. Ini gimana cara scalingnya? Komunitasnya. Biar lebih banyak lagi yang ada komunitas di sana. Nah, dari pricing juga kamu bisa mainin sebenarnya. Kamu udah tes belum coba naikin harga mungkin kecil-kecil 5%? Udah kok, karena kita dari 2019, jadi memang sudah beberapa kali adaptasi harga naik. Betul. Itu dulu yang dilakukan. Jadi salah satu investor yang gue selalu pelajarin kan Buffett ya. Buffett itu kan punya salah satu perusahaan permen namanya See's Candies.
trik dia sederhana sebenarnya. Setiap tahun dia cuma naikin harga gitu. Jadi di consumer brand naikin harga itu hal yang memang banyak orang takut lakukan, ya kan? Karena kan kopi kan sangat kompetitif ya. Cuman alangkah baiknya kamu untuk riset target market kamu, terus kamu bisa naikin, kira-kira bisa berapa nih? Kira-kira apakah bisa di-increase 3% kah? Apakah bisa 5% kah? Gitu. Ini kamu harus naikin setiap tahun ya. Tapi at least kamu ngikutin inflasi aja. Kayak benchmarknya berapa? Tiap tahun tuh harus naik harganya. Kalau nggak ntar kamu kegerus, laba bersih kamu kegerus terus. Oke? Siap. Terus Jadi- saya mau tanya juga untuk, kan laba ditahan tuh. Ya, Kita berapa ada sekarang? laba ditahan. Retailers lu. Tapi memang jumlahnya belum banyak karena kan untuk buka satu outlet kan juga lumayan tuh, itu 2M ya. Ya, Kalau sekarang saya simpan sih cuma di emas dan di Bitcoin. oke. Nah, itu salah, balik lagi. Ini kan bisnis kamu coffee shop ya. Laba retail Iya. earnings itu harus dalam format kamu cash atau cash to cash. Ini harus di money market fund aja. Ini nggak boleh keluar dari sini. Bahkan lu nggak beliin bonds. Taruh di gitu, DPU Pak, ya? semuanya. Laba ditahannya. Oh, oke. Oke? Karena saya masih bagi dua tuh, barbel dari Bitcoin dan di Karena jangan salah, laba emas. ditahan ini punya perusahaan loh, bukan punya kamu. Kecuali itu uang kamu pribadi. Tapi kan laba ditahan tuh uang perusahaan, bukan laba kamu. Betul. Karena kenapa? Uang perusahaan. Itu yang akan kamu pakai untuk bisa ekspansi perusahaan. Kalau kamu lakukan seperti itu, kamu nggak melakukan good corporate governance. Jadi yang harus dilakukan adalah dipisahin dulu nih. Ini uang perusahaan nggak boleh gitu. Itu atas persetujuan investor juga. Oh betul. Tapi investor kamu kurang pintar Saya- berarti. Kalau saya jadi investor kamu, saya marah pasti. Kan laba ditahan oke. perusahaan kok dibeliin emas gitu. Oh, oke. Itu bukan Siap. common practice ya. Mungkin di bisnis kecil, ini kan masih bisnis kecil ya. Mungkin nggak apa-apa, tapi kamu harus punya habit. Karena gini, kamu bikin bisnis bukan cuma untuk bikin 3 cabang kan. Kamu punya mimpi bikin 20, bikin 30. Jadi dari sekarang fondasinya gitu loh. Kalau kamu bikin bisnis dengan fondasi yang nggak kuat, kayak gini-gini, hal seperti ini kamu harus kuat dulu nih basicnya. Kayak tadi semua yang kamu ngomongin, kamu harus ngerti ini bahasa bisnis gitu. Kamu jangan kayak ini kan kamu udah kerjain dan ini pekerjaan kamu setiap hari kan. Kamu ditanya investor kamu Betul. BP berapa lama, kamu jawabnya 3 tahun. Padahal itu salahnya jauh loh. 5 tahun sama 3 tahun. Itu krusial dan fatal gitu. Kayak misalnya gue jadi investor nih, gue liat orang yang ditanya kayak begitu salah. Gue nggak akan pernah masuk karena dia nggak ngerti bahasanya. Kayak kamu ngomong Indonesia, bisnis tuh juga punya bahasanya gitu. Kamu harus tahu di luar kepala angka-angkanya. Kamu harus tahu hitungannya seperti apa. Oke. Jadi step pertama ini beresin 3 dulu. Kayak ini yang PR kamu nih. Beresin dulu. Oke, 3 ini. Kalau 3-nya udah beres, itu opsi kamu antara pakai laba ditahan tadi atau laba ditahan plus investor baru. Buat bikin cabang 4, cabang 5 dan cabang 6. Sebenarnya sederhana. Gitu. Karena bisnis kamu ini udah running. Ngerti nggak? Iya. Ini bukan ide, udah running, udah ada jalan, udah ada komunitasnya, udah ada orang yang beli berarti setiap bulan, omset udah 450 juta, gitu kan? Harus dipikir gitu. Karena ini juga bukan, ya ini return on equity 19% tuh nggak jelek-jelek amat gitu. Kamu bisa masih grow ini. Ini kan ya ini masih di atas dari investor kamu beli deposito gitu kan, kasarannya. Cuma, Iya. balik lagi, ada resiko bisnis, betul? Betul. Dalam 5 tahun belum tentu cash flow kamu stabil, ya kan? Iya. Makanya kalau misalnya Alasannya jadi nggak ambil debt itu tuh. betul, karena untuk kamu bisa memvaluasi sebuah bisnis kan sederhana. Bisnis itu mesin uang nih kan, coffee shop kamu ngasihin duit kan, 33 juta sebulan ya kan? Oke. Caranya bisa memvaluasi bisnis adalah ini diproyeksikan nih sampai ke tahun kedua, ini tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Oke. Lalu didiskon balik. Arus kas masa depannya ini arus kas masa depan nih. Ya, future value-nya. Didiskon balik gitu loh. Dengan average cost of capital. Nah, ini namanya DCF, discounted cash flow model. Nah, investor kamu harusnya ngitungnya kayak gini untuk melihat coffee shop kamu ini worth it untuk diinvestasi atau enggak. Tapi kan problemnya di sini, apakah nyampe nih tahun keempat dan tahun kelima ya kan? Cash flow-nya apakah tetap stabil dengan penawaran 19% ini gitu. Ini yang kamu harus godok dan kamu lihat. Kamu coba bikin modelnya, kamu forecast ke depan gitu. Kamu bikin di Excel. Ini kira-kira sampai tahun kelima nih
ngasilinnya berapa? Growth rate-nya berapa persen gitu. Misalnya di sini tumbuhnya 10%. Tumbuh nggak coffee shop kamu? Tumbuh Dari kok. 2019. Berapa persen tahun ke tahun tumbuhnya? Kalau tumbuh gara-gara kita nambah outlet sih. Mm-mm. Same sales store-nya kita nggak begitu tambah besar, banyak. Paling cuma 5%-an. Oke. Jadi hal yang harus dilakukan adalah ini gimana caranya tahun ke tahun 10% lah minimal naiknya, ya kan? Terserah kamu mau jungkir balik, kamu dan Oke. sama komunitas, terserah. Ya. Kamu cari gimana Sama caranya bisa untuk grow. sama untuk ininya kok sistem kerjasamanya. Kan kalau saya itu 3 sekarang itu, satu yang punya saya sendiri, yang satu saya dari investor, yang satu lagi saya dari investor. Jadi per outlet beda. Lebih baik saya jual equity di holding atau tetap di tiap outlet aja tuh. Gini. Itu pertanyaan bagus itu. Jadi kamu bikin kayak gini kan strukturnya. Jadi yang pertama punya kamu sendiri gitu kan? Betul. Gue nggak tahu namanya, entar kopi aja ya bilangnya. Ya. Jadi ini kan lu punya sendiri. Ini lu plus investor. Ya. Yang satu lagi investor doang. Ya, ada investor doang. Nah, Betul. ini kan RAB-nya per unit kan. Ya. Nah, ini punya lu sendiri kan, PT ini kan. Holding. Betul kok. Maksud lu adalah apakah equity ini dijual gitu kan atau per outlet aja? Betul. Jawabannya Untuk udah pasti fundraise per ke outlet. depannya sih. Udah pasti Oh, jawabannya per per outlet aja. outlet. Kecuali ada investor strategis, itu beda. Investor strategis itu bisa apa? Yang bisa nambahin supply chain misalnya. Contoh lah, misalnya kopi lu ini Iya. diinvest sama perusahaan kopi yang besar gitu. Gue nggak Atau sebut pengen merek. misalnya diinvest HWG lah tuh. Nah, Caranya itu mimpi gimana? kamu masih jauh, RAB-nya gedean dulu itu. Kita nggak akan main barang 2M RAB ya. RAB kita Siap, kalau mau siap. bangun 100 sampai 500 M, nggak 2M nggak main kita. Jadi jawabannya kamu harus cari yang supply chain, oke? Oke. Kamu harus cari apa yang ada hubungannya gitu loh sama kamu, ya. Jadi cari misalnya coffee chain yang besar lah, bikin jadi menarik gitu. Ya nanti kalau udah besar lah kita bisa ngomong lagi. Kalau cabang kamu udah 20 gitu, 50 itu sudah jalan. Tapi untuk sekarang ini udah bener kok, yang kamu lakuin udah bener. Jadi tetap di level bawah ya, tetap di bawah, jangan Per di outlet bawah. aja. Ya, para outlet aja Siap, kamu siap. RAB-nya kamu bikin, tapi ya make sure performance-nya bagus. Tapi ya seharusnya dengan 19% ya investor kamu so far cukup happy karena coffee shop tuh sulit bisnisnya. Betul kok, operasionalnya sangat berat ya. Betul. Operasional untuk 19% tuh lumayan berat. Jadi harusnya ini kalau kamu konsisten mungkin 20 tahun lagi kamu jalanin bisa jadi sesuatu yang besar gitu. Siap kok. Terjawab? Terjawab semua kok, terima kasih. Oke, semoga terjawab ya Renner ya. Terima kasih kok. Oke.